Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas dua materi dari mata kuliah perbandingan hukum keluarga di dunia Islam. Nah, materi pertama yang akan saya sampaikan di sini yaitu aturan perundang-undangan nafkah anak pasca cerai di 9 negara, yaitu Pakistan, Turki, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Mesir, Aljazair, Tunisia, dan Maroko. Nah, yang pertama itu kita pergi ke negara Pakistan. Di Pakistan terdapat 4 undang-undang yang berbeda pada 4 tahun yang berbeda pula. Tahun pertama, 1860, dinamakan Pakistan Penal Code, pasal 498, mengatur tentang kriminalisasi penolakan pemberian nafkah anak dan menentukan hukuman bagi orang tua yang tidak memberikan nafkah anak. Lanjut ke tahun 1890, dinamakan Guardian and Ward Act. Kewajiban ayah untuk memberi nafkah tetap berlaku meskipun hak asuh anak berada di bawah ibu atau wali lain. Lanjut ke tahun 1961, dinamakan Muslim Family Law Ordinance. Pasal 9 menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya setelah perceraian. Dan yang terakhir, tahun 1964, dinamakan Family Court Act. Pasal 12 menentukan bahwa pengadilan keluarga dapat memutuskan tentang nafkah anak. Kita lanjut ke negara Turki. Memiliki undang-undang Turkish Civil Code nomor 4721. Pasal 183 menyatakan bahwa jika orang tua tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah, maka pengadilan dapat menentukan jumlah nafkah yang harus dibayarkan oleh orang tua yang bersangkutan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua dan kebutuhan anak. Kita lanjut ke negara Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 undang-undang berbeda yang mengatur mengenai nafkah anak ini. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana di dalam pasal 41 menyatakan bahwa dalam hal perceraian, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka berdasarkan kemampuan dan kebutuhan anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini kemudian diubah atau diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 59 ayat A, sanksi bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkah seperti denda, pidana penjara ataupun dapat berupa keduanya. Dan ayat B, pengadilan mempertimbangkan keadaan ekonomi orang tua. Dan yang terakhir itu kompilasi hukum Islam. Pasal 156 ayat D menyatakan bahwa ayah wajib menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya hingga anak dewasa atau berusia 21 tahun atau mampu berdiri sendiri. Kita lanjut ke negara tetangga, negara Malaysia. Itu memiliki undang-undang enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan tahun 1984. Pasal 81 ayat A, kewajiban ayah memberikan nafkah anak, dan ayat 2, kewajiban ibu memberikan nafkah anak jika ayah tidak mampu, dan pasal 85, sanksi bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkah. Lanjut ke Brunei Darussalam. Brunei memiliki Undang-Undang Keluarga Islam Brunei atau Family Law Act Chapter 217. Pasal 100 menyatakan bahwa mengatur bahwa kewajiban nafkah tersebut terus berlangsung hingga anak mencapai usia 18 tahun atau hingga anak mampu membiayai dirinya sendiri jika sudah dewasa. Lanjut kita ke Mesir. Mesir memiliki Undang-Undang Keluarga Mesir Law Number 25 of 1929, pasal 18 mengatur bahwa setelah perceraian, anak-anak yang masih di bawah usia tertentu berhak menerima nafkah dari ayah mereka. Hak ini berlaku hingga anak mencapai usia tertentu, biasanya hingga usia 15 tahun, tapi tergantung pada jenis kelamin dan keadaan anak. Kita lanjut ke Aljazair. Aljazair memiliki 2 undang-undang mengenai nafkah anak ini. Undang-undang pertama itu Undang-Undang Keluarga Aljazair nomor 84/11 tahun 1984. Pasal 87 poin 1, ayah wajib memberikan nafkah anak.
Poin 2, nafkah mencakup kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan. Poin ketiga, kewajiban ini berlaku hingga anak berusia 18 tahun atau menikah. Dan undang-undang yang kedua, Kode Keluarga Aljazair tahun 2015. Pasal 47, hak anak untuk mendapatkan nafkah sampai usia 18 tahun atau menikah. Pasal 51, jumlah nafkah ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua dan kebutuhan anak. Kita lanjut ke negara Tunisia. Di Tunisia, aturan tentang nafkah anak pasca cerai diatur oleh Kode Status Pribadi atau Code du Statut Personnel CSP. Di Tunisia memiliki sistem hukum keluarga yang progresif dan berbasis prinsip Islam yang disesuaikan dengan modernitas, menjadikannya salah satu negara Arab yang menonjol dalam hal reformasi hukum keluarga. Nah, dasar hukum yang mereka gunakan ini ialah pasal 37 hingga pasal 54 dari Kode Status Pribadi yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, termasuklah pasca perceraian ini. Yang kemudian kita masuk ke negara terakhir, yaitu negara Maroko. Di Maroko, aturan tentang nafkah anak pasca cerai diatur dalam bab 4 dari Mudawwana al-Usra atau Kode Keluarga Maroko. Khususnya pada pasal 187 hingga pasal 197. Hukum ini menegaskan tanggung jawab orang tua untuk menjamin kebutuhan anak-anak mereka setelah perceraian. Jika anak masih melanjutkan pendidikan, maka nafkah dapat diperpanjang. Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu sejarah pembaharuan hukum Islam yang berada di 4 negara, yaitu Mesir, Aljazair, Tunisia, dan Maroko. Yang pertama, kita akan membahas sejarah pembaharuan hukum Islam di Mesir. Era otonom sebelum 19 Masehi, itu hukum keluarga di Mesir didasarkan pada hukum Islam atau syariah, khususnya pada mazhab Hanafi. Kemudian pada periode modern awal, itu Muhammad Ali dan penerusnya mulai mereformasi sistem hukum, termasuk mendirikan pengadilan sekuler, walaupun hukum keluarga tetap di bawah yurisdiksi syariah. Nah, kemudian era kolonial Inggris, itu pengadilan syariah mulai terpisah dari pengadilan sipil pada era kolonial Inggris ini. Dan juga undang-undang pertama tentang hukum keluarga diperkenalkan di era ini. Lanjut ke era Republik tahun 1952 hingga sekarang. Presiden Anwar Sadat meloloskan reformasi yang memberikan hak lebih banyak kepada wanita, seperti hak untuk mengajukan perceraian jika suaminya menikah lagi. Lanjut, kita akan membahas mengenai sejarah pembaharuan hukum Islam di negara Aljazair. Pada masa kolonial Prancis, itu Prancis mulai menguasai Aljazair sejak 1830. Namun hukum keluarganya tetap dikelola berdasarkan syariah untuk komunitas muslim. Kemudian pada pasca kemerdekaan, itu Aljazair berupaya menyusun sistem hukum nasional yang mencerminkan identitas Islam. Kemudian pada tahun 1984, Aljazair mengadopsi Code de la Famille, hukum keluarga berbasis syariah dengan beberapa elemen modern. Kemudian pada era reformasi tahun 2005, pemerintah melakukan amandemen untuk meningkatkan hak perempuan, seperti penghapusan keharusan wali bagi perempuan dewasa dan pembatasan poligami. Lanjut, Tunisia. Sejarah pembaruan hukum Islam di Tunisia dimulai pada era prakolonial, yaitu sebelum 1881. Nah, hukum keluarga ini diatur berdasarkan hukum Islam, khususnya mazhab Maliki. Kemudian masuk pada masa protektorat Prancis. Prancis mendirikan pengadilan sekuler, tetapi hukum keluarga tetap dikelola oleh pengadilan syariah. Kemudian pada pasca kemerdekaan, Presiden Habib Bourguiba memperkenalkan Code of Personnel Status yang kemudian menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum keluarga. Kita lanjut ke sejarah pembaruan hukum Islam di negara Maroko. Di Maroko, dimulai pada era prakolonial sebelum 1812. Hukum keluarganya tetap didasarkan pada syariah, terutama pada mazhab Maliki. Kemudian masuk pada masa
Protektorat Prancis, itu hukum keluarganya tetap dikelola oleh pengadilan syariah, tapi sistem hukum sekuler tetap diterapkan untuk urusan lain. Masuk ke pasca kemerdekaan, Raja Muhammad V mengkodifikasi hukum keluarga dalam Mudawana, kode status pribadi. Yang kemudian reformasi 1993, Raja Hasan II memperkenalkan reformasi kecil pada Mudawana. Beliau memperluas hak perempuan dalam perceraian pada reformasi ini. Kemudian pada reformasi besar tahun 2004 di bawah Raja Muhammad VI, Mudawana direformasi secara signifikan. Kesetaraan antara suami dan istri dalam keluarga, poligami dibatasi jumlahnya, serta usia minimal menikah dinaikkan menjadi 18 tahun. Baiklah, saya rasa cukup sekian penyampaian materi dari saya, dan saya harap dari dua materi tadi teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.